Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Nanda dengan NIM 241031091 dari SI24C. Di sini saya akan menjelaskan apa sih kegunaan dari desain arsitektur driver perangkat plug and play. Plug and play atau disingkat dengan PNP dibuat agar komputer bisa langsung mengenali dan menggunakan perangkat baru tanpa perlu setting manual. Sistem ini sangat membantu pengguna karena lebih cepat dan praktis. Tapi dalam penerapannya masih ada masalah seperti perangkat yang tidak cocok, sistem yang tidak stabil, dan pengaturan sumber daya yang tidak efisien. Karena itu dibutuhkan desain driver PNP yang baik agar komputer bisa bekerja lancar dengan berbagai perangkat. Masalah utama dalam membuat driver plug and play adalah bagaimana agar sistem bisa otomatis mendeteksi dan mengatur perangkat baru tanpa bantuan pengguna. Selain itu, driver juga harus bisa membagi sumber daya dengan baik, bekerja sama dengan sistem, dan tetap stabil. Tantangan lainnya adalah menjaga agar semua perangkat bisa cocok, aman, dan mendukung fitur seperti mencabut atau memasang perangkat saat komputer masih menyala, disebut dengan hot plug dan hot duck. Adapun prinsip dasar PNP melibatkan 3 komponen utama, yaitu sistem operasi yang mendukung PNP, BIOS atau firmware yang kompatibel dengan PNP, dan perangkat keras yang memiliki kemampuan PNP. Ketiga komponen ini harus bekerja sama untuk memastikan bahwa proses deteksi dan konfigurasi perangkat dapat berjalan dengan lancar. Adapun arsitektur driver perangkat dalam sistem operasi modern umumnya mengikuti model berlapis atau layered arsitektur yang memisahkan antara hardware abstraction dan high-level application interface. Model ini memungkinkan portability dan maintainability yang lebih baik serta memfasilitasi development driver yang lebih modular. Sistem operasi modern mengelola sumber daya perangkat keras termasuk CPU, memori, dan perangkat I/O, serta menyediakan layanan untuk menjalankan aplikasi dalam konteks driver. Arsitektur sistem operasi harus secara dinamis, manajemen sumber daya, dan komunikasi dengan perangkat keras melalui driver. Teknologi plug and play adalah teknologi yang memungkinkan perangkat keras dikenali dan dikonfigurasi secara otomatis oleh sistem operasi tanpa perlu konfigurasi manual dari pengguna. Adapun tujuan dari perancangan arsitektur driver plug and play adalah untuk memungkinkan sistem operasi mengenali dan mengonfigurasi perangkat secara otomatis tanpa campur tangan pengguna. Selain itu, desain ini bertujuan memuat driver yang sesuai secara otomatis, menyediakan antarmuka yang efisien antara driver dan sistem, serta mendukung penambahan atau pelepasan perangkat hot plug tanpa mengganggu kinerja sistem. Dengan demikian, pengguna mendapatkan pengalaman yang lebih mudah, cepat, dan stabil dalam menggunakan perangkat keras. Selanjutnya itu metode. Dalam penelitian ini kami menggunakan 3 metode. Yang pertama itu ada metode descriptive analysis yang berfokus pada studi literatur. Yang kedua itu ada analisis kebutuhan sistem. Yang ketiga itu metode pengembangan perangkat lunak Rapid Application Development atau RAID juga dapat digunakan untuk literasi cepat dalam pengujian dan penyempurnaan desain driver. Selanjutnya itu ada arsitektur driver plug and play. Arsitektur driver plug and play terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama itu ada bus driver yang mendeteksi perangkat yang terhubung ke sistem seperti USB. Lalu ada function driver yang mengendalikan fungsi utama dari perangkat. Di antaranya bisa ada filter driver yang bisa menambahkan fitur tambahan seperti keamanan atau pemantauan. Semua ini diatur oleh Plug and Play Manager, yaitu sistem di Windows yang mengatur kapan perangkat dikenali dan bagaimana drivernya dipasang. Selanjutnya itu ada proses pengembangan driver Plug and Play. Proses pembuatan driver Plug and Play dimulai dengan memahami perangkat keras yang akan didukung. Setelah itu, struktur driver dirancang sesuai jenisnya, seperti BIOS driver atau function driver. Pengembangan harus membuat kode program agar driver bisa merespon saat perangkat dipasang, dilepas, atau diubah. Selanjutnya, driver diuji untuk memastikan bisa bekerja dengan baik tanpa merusak sistem. Setelah lolos uji, driver bisa
Setelah lolos uji, driver bisa dioptimalkan dan didokumentasikan agar mudah dikembangkan lagi di masa depan. Oke, selanjutnya itu ada tools. Tools ini adalah alat bantu perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan oleh pengembang untuk menulis atau membuat kode drive. Yang kedua itu ada membangun dan menjalankan drive, menguji dan memperbaiki kesalahan atau debug, melihat bagaimana drive bekerja di sistem. Yang terakhir itu mensimulasikan perangkat tanpa merusak komputer utama. Contoh tools yang umum digunakan dalam penelitian ini, yang pertama itu ada WDK atau Windows Driver Kit, yang merupakan paket resmi dari Microsoft berisi library dan dokumentasi untuk membuat driver Windows. Yang kedua itu ada Visual Studio, yang merupakan lingkungan pengembangan atau ide tempat menulis kode program driver dan menghubungkannya dengan Windows Driver Kit yang tadi. Yang ketiga itu ada Windows Debug, digunakan untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan dalam drive, khususnya untuk driver tingkat kernel. Yang keempat itu ada Virtual Machine atau VM, lingkungan sistem operasi virtual yang digunakan untuk menguji driver dengan aman tanpa merusak sistem asli. Yang kelima itu ada USB View, yang dimana alat ini untuk melihat informasi detail dari perangkat USB seperti vendor ID, product ID, dan konfigurasi. Yang keenam itu ada perangkat uji, yaitu hardware yang dirancang khusus untuk menguji driver USB, memastikan drive bekerja dengan perangkat yang nyata. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu desain arsitektur driver plug and play memungkinkan sistem operasi mendeteksi perangkat keras secara otomatis saat booting atau saat perangkat ditambahkan. Driver yang sesuai akan termuat secara otomatis tanpa perlu konfigurasi manual. Selain itu, desain ini memungkinkan driver merespon perubahan perangkat melalui manajer plug and play dan mengatur sumber daya secara dinamis sehingga sistem tetap stabil dan fleksibel dalam menghadapi berbagai jenis perangkat keras. Yang terakhir itu ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, desain driver plug and play sangat penting agar komputer bisa mengenali dan menggunakan perangkat baru secara otomatis tanpa ribet. Dengan arsitektur yang baik, sistem jadi lebih stabil, aman, dan mudah digunakan. Sarannya, agar hasil maksimal, pengembangan driver sebaiknya menggunakan alat resmi seperti Windows. Yang terakhir itu ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya itu desain driver plug and play sangat penting agar komputer bisa mengenali dan menggunakan perangkat baru secara otomatis tanpa repot. Dengan arsitektur yang baik, sistem jadi lebih stabil, aman, dan mudah digunakan. Sarannya itu agar hasilnya maksimal, pengembangan driver sebaiknya menggunakan alat resmi seperti Windows Driver Kit dan diuji dalam berbagai kondisi. Dokumentasi juga penting supaya driver mudah diperbaiki atau dikembangkan lagi. Di masa depan, teknologi ini perlu terus disesuaikan dengan perangkat dan sistem operasi terbaru agar tetap mendukung kebutuhan pengguna.